kalau dalam sejarah Indonesia memang kita sudah dikenal dengan dunia yang penuh dengan kemajemukan, pluralis. Tapi kuncinya pada hati kita yang harus terbuka. Kalau misalnya hanya masyarakat Aceh yang terbuka hatinya untuk menerima perbedaan, hidup berdampingan dengan etnis lain yang berbeda, maka nggak bisa. Atau sebaliknya, kalau hanya etnis Tionghoa juga yang mereka yang membuka hati, tapi masyarakat tempatan tidak, nggak juga bisa nyambung. Bagi kami yang lahir di Banda Aceh dan besar di Banda Aceh, di mana aktivitas kami juga berjalan dengan baik ya. Selain pendidikan, aktivitas pekerjaan, juga aktivitas keagamaan itu semua berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan apapun. Kamu makan? Hah? Oh. Ya, ya. Karena memang ada faktor tertentu yang membuat Aceh itu tereliminasi gitu dengan stigma-stigma yang dibuat di luar. Nah, caranya ya kita harus hadapi itu. Dan kita harus melawan, bukan melawan, istilah melawan itu dengan tindakan. Jadi kita harus menunjukkan kepada teman saudara-saudara kita di luar, khususnya Indonesia dulu lah kita berbicara, ya kan, Aceh itu tidak seperti yang dibayangkan mereka. Kota Banda Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, pusat peradaban Islam di ujung barat Indonesia. Nuansa religius yang lekat dengan kehidupan sehari-hari menjadi identitas masyarakat Aceh. Namun bukan berarti kota ini menutup diri pada toleransi dan keberagaman. Kawasan Penayong adalah contoh nyata hidupnya keberagaman di Aceh. Di sini lahir sejarah, budaya, dan toleransi yang dirawat dan berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat. Penayong ibarat rumah bagi komunitas Tionghoa yang telah hidup berdampingan dengan pribumi sejak lama. Kawasan ini sejak dulu dikenal dengan keberagamannya. Pada masa Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda menjadikan kawasan ini sebagai kota yang spesial. Julukan ini tersemat sebab Sultan sering menjamu para tamu kerajaan yang datang dari Eropa maupun Tiongkok di wilayah ini. Saya Yusra Dewi Siregar, sehari-hari saya dosen tetap Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kawasan Penayong di Banda Aceh itu awal sejarahnya sebenarnya adalah diambil dari kata pemayong asal katanya yang artinya tempat berteduh. Jadi awalnya dulu itu kawasan itu banyak pepohonan besar-besar yang tumbuh sehingga oleh masyarakat sekitar dijadikan sebagai tempat berteduh. Seiring berjalan waktu kemudian masyarakat lebih nyaman mungkin menggunakan istilah atau sebutan penayong. Seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu pada abad ke-17 Masehi, masuk etnis Tionghoa di daerah Banda Aceh tersebut, maka fungsinya sebagai tempat berteduh berkembang menjadi pusat perdagangan. Pada era kolonial, kemudian mereka mempopulerkan istilah Chinatown tersebut atau pecinaan untuk Banda Aceh. Dalam catatan sejarah ada beberapa teori yang muncul tentang kedatangan etnis Tionghoa di kawasan pecinaan atau Penayong di Banda Aceh. Teori pertama menyebutkan bahwa pada abad ke-17, para pedagang-pedagang yang datang dari Tionghoa, dari Cina,
singgah untuk melakukan aktivitas perdagangan di kawasan Banda Aceh tersebut. Jadi mereka disebut dengan istilah pedagang musiman. Nah, kemudian ada teori lain yang menyebutkan bahwa sama waktunya memang pada abad ke-17 Masehi juga, saat itu di kawasan Cina itu terjadi pergolakan sosial politik di mana ada serangan bangsa Mongol ke wilayah Cina, sehingga banyaklah dari mereka kemudian yang migrasi ke wilayah-wilayah lain, termasuklah akhirnya mereka singgah di wilayah Penayong Banda Aceh tersebut dan mulai membentuk komunitas-komunitas kecil di wilayah pelabuhan-pelabuhan yang mereka datangi, termasuk di Penayong atau Banda Aceh. Tapi kesimpulannya memang bahwa pada abad ke-17 Masehi sudah ada etnis Tionghoa di kawasan Penayong Banda Aceh tersebut. Salah satu yang berperan penting dalam memperkuat toleransi dan keberagaman adalah Yayasan HK Aceh. Yayasan HK merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan etnis Tionghoa. Yayasan HK Aceh sendiri berdiri tahun 2011. Menjadi wadah etnis Tionghoa di Aceh untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Nama lengkap saya Koki Siong, panggilannya Aki, lebih dikenal dengan nama Aki. Dan saya di sini sebagai ketua dari Yayasan HK Aceh. Untuk kondisi dan saat ini, untuk isu keberagaman sudah lebih baik ya. Sudah lebih baik dengan adanya terbentuknya Yayasan HK Aceh di tahun 2011, kita sudah mulai mencoba membuka diri ya. Karena pada saat saya diminta untuk menjabat sebagai ketua, saya memberikan satu statement bahwa saya akan merubah mindset kita lah terhadap kondisi kehidupan bersosial yang ada di Aceh. Jadi anggapan selama ini orang Tionghoa ini sangat eksklusif, terus tidak mau bergaul dan memisahkan diri dari komunitas lainnya. Nah, dengan adanya HK, kita coba merubah itu. Dan mudah-mudahan sampai tahun ini itu dari 2011 ya, udah 13-14 tahun. Dan sedikit ada perubahan. Ada perubahan artinya interaksi antar orang yang berbeda suku, berbeda ras itu sudah mulai terbuka. Sudah ada sejak dulu dan udah lama ya. Mungkin kalau sejarahnya saya sendiri nggak tahu persis lah ya. Saya sendiri kelahiran di Aceh. Dan orang tua saya, ayah saya, dan kakek saya sendiri langsung dari Tiongkok. Nah, jadi mereka memang kelahiran di sana, dan mereka ke Indonesia, khususnya ke Aceh, dan mencari kehidupan yang mungkin ya bagi mereka lebih baik dibanding di sana ya, dengan kondisi mungkin dulu di sana kan agak berat ya kehidupannya. Dan ternyata setelah mereka mendarat di sini, mungkin mereka lebih nyaman dan akhirnya ya tinggal di sini dan beranak pinak di Aceh, khususnya Banda Aceh. Bagaimana mereka Yayasan HK ini berperan dalam merawat, kemudian menjadi pilar bagi kehidupan toleransi beragama di Banda Aceh? Bisa kita lihat dalam perkembangan sejarah mereka bahwa Yayasan HK ini ternyata bukan hanya sebagai mitra bagi masyarakat untuk menjalin toleransi, tapi juga mitra bagi pemerintah kota Banda Aceh itu sendiri. Di mana di setiap beberapa momen-momen keberagamaan seperti Ramadan, Yayasan HK ini turut ambil bagian dalam menunjukkan kepedulian mereka terhadap saudara-saudara yang Muslim sebagai masyarakat tempatan di kota Banda Aceh. Kalau dalam sejarah Indonesia memang kita sudah dikenal dengan dunia yang penuh dengan kemajemukan, pluralis. Tapi kuncinya pada hati kita yang harus terbuka. Kalau misalnya hanya masyarakat Aceh yang terbuka hatinya untuk menerima perbedaan, hidup berdampingan dengan etnis lain yang berbeda, maka nggak bisa. Atau sebaliknya, kalau hanya etnis Tionghoa juga yang mereka yang membuka hati, tapi masyarakat tempatan tidak, nggak juga bisa nyambung. Jadi kedua belah pihak harus memiliki hati yang terbuka, hati yang bersih, saling menghargai dan menerima semua perbedaan itu sebagai sebuah rahmat.
Nah, inilah yang menjadi titik awal ya. Artinya kita harus kedua belah pihak atau semua pihak itu harus membuka diri kepada semua pihak. Jadi artinya kita jangan berhidup berkelompok. Ya, saya ambil contoh Tionghoa lah ya, kan mungkin orang pastinya berpikiran orang Tionghoa ini kan eksklusif, memisahkan diri dari kelompok lain, tidak mau bergaul. Nah, itu stigma yang sudah lama dan dibangun. Nah, gitu. Akhirnya stigma yang dibangun itu menciptakan hal-hal yang memang seharusnya tidak. Tapi karena ini dibangun terus, sehingga kelompok itu terjadi gitu. Nah, mudah-mudahan kondisi saat ini, saya tidak mau mengatakan bahwa saya HK punya jasa besar terhadap hal ini, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya HK di Aceh di tahun 2011, itu membuka peluang kita untuk membuka diri kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai suku, ras, dan agama. Silakan kita berkomunikasi, silakan kita bersilaturahmi. Gitu. Jadi dengan begitu kita bisa membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka. Memang HK kita tidak berbicara masalah konteks agama, tapi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, mendekatkan manusia, kita siap berada di garda terdepan. Lancar selama nih? Ya. Hah? Ya, lancar sih harus. Ya. Tapi selama ini bagus ya. Kemarin agak sedikit sepi ya. Hah? Sekarang udah lancar. Hah? Mungkin karena orang HK jarang kumpul ya. Kalau ada orang HK kumpul jadi rame ya. Banyak yang makan. Ya. Oke, pulang istirahat ya. Yalah, sampai pagi ya. Agak lancar-lancar bagus. Wilayah Penayong di Banda Aceh bukan hanya menjadi pusat niaga, lebih dari itu. Wilayah ini menjadi ruang sejarah dan toleransi yang hidup. Salah satu bukti hadirnya keberagaman di bumi Banda Aceh dengan hadirnya rumah ibadah umat agama selain Islam. Wihara Sakyamuni adalah salah satunya. Wihara ini dibangun pada tahun 1967 oleh komunitas Tionghoa yang telah lama menetap dan berdagang di kawasan Penayong. Selamat sore, Namo Sanghyati Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yanto sebagai Ketua Wihara Buddha Sakyamuni Banda Aceh. Atas gagasan dari Bapak Likifat, ya pendiri Wihara Buddha Sakyamuni, itu menggagas untuk membangun sebuah wihara di mana pengerjaannya kita swadaya. Swadaya maksudnya masyarakat Buddhis sendiri yang membangun. Jadi dari yang muda sampai yang senior itu kita kerjasama. Jadi pengecoran, aduk semen itu kita semua lakukan sendiri. Dan kita bangun 3 lantai pada saat itu. Dan bakti salahnya pada saat itu di lantai 2. Dan ada sekolah, namanya Sekolah Setia, itu di lantai 1. Pada tahun 2004 ketika terjadi gempa dan tsunami di Banda Aceh, ada tiang yang patah. Jadi bangunan Wihara Buddha Sakyamuni menjadi miring. Dan kemudian dirobohkan dan dibangun gedung yang baru ini. Nah, sekarang ruang bakti salahnya di lantai 3 dan diresmikan pada tahun 2013. Kalau stigma negatif, mungkin dulunya Aceh ada konflik
ya, di mana ada gerakan Aceh Merdeka dan ada saling tembak-menembak mungkin, tapi di perkotaan tidak ada terjadi konflik seperti itu di daerah pedalaman. Dan saya melihat keberagaman di Banda Aceh ini, khususnya di Kampung Mulia ini sangat terjalin dengan baik, ya. Di mana Kampung Mulia ini mendapat predikat Kampung Sadar Kerukunan dari Wali Kota. Ya, mengapa diberikan predikat Kampung Sadar Kerukunan? Karena di Kampung Mulia ini ada 3 wihara, 3 gereja dan 2 masjid, di mana letaknya saling berdekatan. Ya, tapi walaupun berdekatan, semua kegiatan keagamaan, ibadah itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Nah, jadi ini menunjukkan toleransi dan keberagaman di Kampung Mulia khususnya dan di kota Banda Aceh pada umumnya itu sudah sangat baik. Bagi kami yang lahir di Banda Aceh dan besar di Banda Aceh, di mana aktivitas kami juga berjalan dengan baik, ya. Selain pendidikan, aktivitas pekerjaan, juga aktivitas keagamaan, itu semua berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan apapun. Kehidupan antar agama dan antar etnis berjalan dengan prinsip yang tidak tertulis di kota ini. Masyarakat memahami batas-batas sensitif tanpa perlu disuarakan secara terbuka. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat lintas etnis dan agama memainkan peran penting dalam menjaga harmoni tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kerukunan di kota ini bertumpu pada kekuatan moral dan humanisme yang dibangun oleh para tokoh masyarakat. Ya, tentu saja sangat penting sekali karena memang kita ketahui bahwa tokoh masyarakat itu bagi kita masyarakat yang hidup dalam budaya-budaya kearifan lokal yang masih kita junjung tinggi, maka peran tokoh masyarakat itu sangat urgen. Kenapa? Karena bagi kita masyarakat Indonesia khususnya atau Banda Aceh juga, tokoh masyarakat itu punya banyak fungsi. Fungsi pertama yang paling penting itu adalah mereka itu panutan. Selain sebagai panutan, mereka juga sebagai penjaga nilai. Kemudian mereka juga sebagai penggerak perubahan, ya. Jadi penggerak perubahan itu jadi tokoh masyarakat itu sebagai agent of change-nya di tengah masyarakat. Itu membangun stigma, kita harus berusaha membangun stigma yang baik untuk menggambarkan Aceh kepada masyarakat di luar. Aceh itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Dan mereka harus, karena yang ngomong itu non-muslim, mereka pasti yakin dong. Kalau yang muslim ngomong mungkin mereka, lu karena lu muslim ya, suka-suka lu ngomong aja loh. Tapi kalau kami yang ngomong, mereka pasti percaya. Dan itu kita bangun terus. Dan mudah-mudahan sampai hari ini, masyarakat di saya ya, masyarakat Hakka, tamu saya dari Indonesia, itu tidak ada satupun yang mereka selalu bilang kalau udah pulang, top deh Aceh. Orangnya baik, orangnya ramah. Mungkin itu stigma yang dulu ya. Dan sekarang kita sudah ada seperti Yayasan Hakka Aceh yang rutin melakukan donor darah. Dan pengurus-pengurus di Yayasan Hakka Aceh kan mayoritasnya dari etnis Tionghoa. Dan peserta yang ikut donor darah itu kan bukan hanya dari etnis Tionghoa juga, tapi berbaur. Toleransi itu adalah kunci untuk menjaga persatuan. Dan ketika tidak ada rasa percaya, tidak ada kerukunan, tidak ada toleransi, itu sangat mudah untuk dipecah oleh pihak lain. Dan itu sangat merugikan bagi kita sendiri, bagi keluarga kita, juga bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Banda Aceh, kota Serambi Mekah. Peran historisnya sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa dilupakan.
Kemampuannya menjaga harmoni dalam keberagaman juga pantas diperhitungkan untuk menepis stigma kota intoleran. Masyarakat Aceh hidup berdampingan dengan sikap saling menghormati. Bukan karena aturan semata, melainkan karena kebiasaan yang telah diwariskan bangsa yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya kondisi kehidupan beragama di Banda Aceh secara prinsipnya oke. Ya, tidak ada benturan-benturan yang berarti seperti mengganggu ibadah, merusak tempat ibadah, itu belum pernah. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal begitu. Ya, bahkan kalau ibadah-ibadah seperti atau perayaan hari-hari besar agama Buddha atau hari besar masyarakat Tionghoa, partisipasi dari masyarakat Acehnya sendiri luar biasa. Tidak ada hal yang negatif ya untuk beribadah. Itu harus menjadi satu catatan karena ini memang menjadi pembicaraan di luar dengan kondisi Aceh yang menjalankan syariat Islam. Kehidupan masyarakat Tionghoanya atau non-muslimnya itu yang susah lah begini. Sepertinya tidak ada lah, kami tidak mengalami itu. Dan Anda hadir hari ini di sini mungkin bisa langsung menyaksikannya bagaimana kehidupan masyarakat Tionghoa, khususnya non-muslim dengan kehidupan sehari-harinya. Tidak ada kendala toh? Aman, baik. Ya, mari kita terus menjaga keberagaman dan toleransi di kota Banda Aceh yang sudah terjaga dengan baik ini, agar semua aktivitas, semua kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita masyarakat Indonesia atau di Nusantara ini beruntung berada, lahir, hidup, tumbuh kembang di negara yang sangat pluralis, negara Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa sebahagian besar kita, tidak semua, mungkin ada yang tidak, sebahagian besar kita masyarakat Indonesia dan Banda Aceh khususnya terlahir di lingkungan yang memang sangat beragam dari berbagai sektor. Jadi kuncinya adalah bahwa kehidupan keberagamaan dalam toleransi, dalam lingkup toleransi beragama di Indonesia atau di Banda Aceh ini khususnya memberikan pemahaman kepada kita, harusnya generasi muda kita bangsa Indonesia itu bisa melihat nilai ini sebagai nilai-nilai yang sangat strategis untuk menghargai perbedaan. Ya, kita tidak menolak perbedaan. Perbedaan itu tentu saja menjadi sebuah rahmat. Tapi bagaimana kita mengelola cara pikir, pola pikir, kemudian hati nurani kita untuk menghargai setiap perbedaan. Meningkat ya kehidupan toleransi, keberagaman, inklusi di Aceh itu bertambah baik. Karena memang ada faktor tertentu yang membuat Aceh itu tereliminasi gitu dengan stigma-stigma yang dibuat di luar. Nah, caranya ya kita harus hadapi itu. Dan kita harus melawan, bukan melawan, istilah melawan itu dengan tindakan. Jadi kita harus menunjukkan kepada teman saudara-saudara kita di luar, khususnya Indonesia dulu lah kita berbicara. Aceh itu tidak seperti yang dibayangkan mereka.